Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai serta saya hormati. Pada kali ini saya ingin memberikan suatu cerita tentang seseorang anggota grup Facebook kita, yaitu Sehat Mah dan Asam Lambung, dimana cerita ini dibuat dalam kolom grup posting di kolom grup pada tahun 2020 yang lalu dan cerita ini masih relevan untuk kita semua sebagai tambahan pengetahuan atau membuka wawasan untuk teman-teman semua yang menderita sakit asam lambung. Baiklah, saya mulai dengan tulisannya tulisan dari teman ini MAH itu adalah situasi asam lambung yang mengikis lendir lambung sehingga menimbulkan rasa nyerinya lambung Lambung itu normalnya itu dilapisi oleh lendir yang tebal Lendir ini membuat kita menjadi tidak perih jika kontak dengan asam lambung Jadi membuat lambung itu normal biasa aja kalau dia kena kalau dia terkena asam lambung, karena dia dilapisi oleh lendir itu atau yang biasa disebut dengan mulkus Kemudian GERD adalah situasi saat katup les pada yang menghubungkan lambung dengan tenggorokan itu melemah akibat asam lambung. Biasanya penderita GERD pada awalnya adalah penderita MAH Jadi awalnya dari penderita MAH, jadi istilahnya kalau dia bermain dari tenggorokan ke bawah itu MAH bisa dikatakan MAH. Tapi kalau dari tenggorokan ke atas, ke kerongkongan, ke gusi, ke mulut, ke semua bagian ini di mulut kita, nah itu GERD maksudnya di sana Tahun 89 ulu hati saya tiba-tiba nyeri setelah minum kopi. Berobat kesana kemari tidak kunjung sembuh. Rasa cemas menghantui. Sakit kepala, berpikir sudah kena kanker otak Jadi dia dengan adanya rasa cemas tadi, dia berpikir bahwa dia sudah kena kanker otak Sakit di perut, berpikir sudah kena tumor di perut. Terus sakit di dada dadanya sesak dan lain-lain dia berpikir sudah kena sakit jantung Alhasil, jika asam lambung kambuh, saya bolak-balik opname di rumah sakit. Rasa panik dan cemas paling parah muncul tengah malam atau subuh saat MAH kambuh. Bahkan saking paniknya, saya mau telepon dokter
supaya pada tengah malam itu juga atau pada subuh itu juga eh, jadi dia ada keinginan untuk menelpon dokter ya pada saat malam itu juga atau subuh itu juga. Jantung sering berdebar, tak karuan, dan berpikir yang tidak-tidak. Ya. Kalau asam lambung kembali kambuh ya, saya juga takut sendirian. Ya, bahkan takut berpergian ke daerah yang tidak ada dokter. Ya. Kenapa? Saya takut tiba-tiba di tempat itu saya kambuh, dan tidak ada dokter yang bisa menolong. Ya, jadi dia berusaha ke suatu daerah yang ada dokternya, gitu ya. Kalau nggak ada dokternya dia nggak berani, gitu ya. Sampai kemudian ya setelah 10 tahun menderita, saya bertemu dengan seorang dokter. Waktu itu saya dirujuk dari rumah sakit di kampung saya ke dokter spesialis penyakit jantung di kota Medan karena dicurigai sakit jantung, saya mencurigainya saya sakit jantung, gitu ya. Dan dokter juga yang merujuk itu mencurigainya juga demikian, gitu ya. Setelah periksa jantung, dokter yang memeriksa itu tersenyum gitu dan bilang bahwa penyakit saya hanya MAH, ya. Dokter ini bercerita tentang MAH secara detail, bahkan menunjuk seorang ibu-ibu yang saya perhatikan memang selalu mondar-mandir di tempat pemeriksaannya ya, tempat prakteknya tuh. Dokter itu bilang bahwa ibu itu kena gangguan jiwa akibat tidak bisa mengalahkan rasa cemas yang ditimbulkan oleh MAH. Ya. Dokter juga bilang bahwa rasa cemas akan semakin memicu asam lambung keluar dan akan menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Jadi nasihat dokter itu ya, nasihat beliau ya, resep paling manjur adalah mengalahkan rasa cemas itu. Jika serangan panik muncul, di samping makan obat, segera lakukan kegiatan sehingga pikiran tidak tertuju pada penyakit atau sensasi dan kita selalu bisa berpikir positif. Ya. Saya disuruh makan biasa saja, bahkan boleh makan cabai ya, tetapi jangan terlalu pedas. Boleh makan daging tapi kunyah yang halus ya. Yang dilarang oleh dokter itu adalah minum kopi, makanan yang asam, dan makanan yang berlemak, dan minuman yang mengandung gas, dan juga alkohol. Hindari makan banyak-banyak, makan sedikit-sedikit tapi sering. Jangan berbaring sehabis makan karena bisa mengakibatkan asam lambung naik hingga ke kerongkongan. Jadi bisa menjadi GERD gitu ya maksudnya. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Ya. Apakah saya sembuh? Oh tidak. Lendir tebal yang sudah teriritasi ya, melukai pada dinding lambung tidak akan bisa kembali lagi. Jadi tahun 89 hingga tahun 2000 MAH saya kambuh jika saya telat makan ya, atau stres berlebih. Tetapi saya sudah bisa mengatasinya rasa cemas saya, dan saya bisa beraktivitas seperti biasa ya. Jika terpaksa harus ke dokter,
kalau emas saya kambuh, maka dokter itu saya 1 hari aja saya minumnya gitu ya. Kemudian selanjutnya saya hentikan gitu ya, jika sudah mendingan. Jadi itu ya cerita daripada teman kita di grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung gitu ya. Jadi seperti yang saya uraikan ya dalam beberapa video yang lalu ya, bahwa penyakit ini ya, penyakit asam lambung ini itu menyerangnya itu sebagian besar pada pikiran gitu ya, dan sebagian kecil aja pada fisiknya. Artinya ya, rasa cemas itu justru menimbulkan sensasinya gitu ya. Jadi sensasi itu dimunculkan oleh rasa cemas kita sendiri gitu ya. Jadi pengobatannya adalah bagaimana kita menghilangkan rasa cemas tadi, mencari hal-hal yang positif ya, silaturahmi, hobi, jalan-jalan, dan sebagainya ya. Nah, hal-hal yang positif itu membuat kita bisa mengalihkan pikiran kita dari sensasi, dari tadinya memikirkan fokus ke sensasi menjadi tidak gitu ya, menjadi lupa gitu ya, sehingga akhirnya sensasi itu tidak terasa ya, atau hilang gitu ya. Itu kuncinya gitu ya. Jadi di sini udah jelas ya bahwa seseorang jika dia mengalami sakit asam lambung ya, dia harus merubah mindsetnya ya, atau pola pikirnya dari yang tadinya negatif menjadi positif ya. Karena apa? Karena semua sifat-sifat negatif itu akan menurunkan daya imun gitu ya, daya imun diri kita gitu ya. Nah, kalau sifat positif itu akan menaikkan imun gitu ya. Nah, kalau imun kita sudah naik, maka penyakit apapun itu akan mudah gitu ya diobati gitu ya, atau disingkirkan dari tubuh kita. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.